Sudah, Bu. Mm-mm. Silakan dimatikan mikrofonnya ya. Oke. Yeni, matiin tuh mikrofon Yeni. Ya, Yeni udah dimatiin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Ibu sendiri alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa ya terlebih dahulu dan dipimpin oleh KM. Husnul Maula, silakan dipimpin teman-temannya. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih Husnul. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ibu rasa dalam Vikon kali ini semuanya hadir ya. Semoga. Ya. Lalu Ibu akan menampilkan PPT. Selanjutnya ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu harap kalian dengan hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya bersama-sama agar jiwa nasionalisme kita tetap tertanam ya. Amin. Nah. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, Tuhanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Semuanya pada nyanyi dong. Ya. Gak kedengeran Bu, gak jelas. Udah jelas? Iya Bu, gak jelas. Semuanya nyanyi ya. Gak kedengeran Bu. Ya. Laptop sibuk. Nah ini sudah dibesarkan nih. Ulangi semuanya harus nyanyi ya. Iya Bu. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Bangga jiwanya Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka. Merdeka merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita hari ini tentang perdagangan antar negara ya. Kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang ya. Siap menerima materi kita hari ini? Siap. Ya Bu, siap. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar lebih dahulu. Di situ ada 3.3 menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya, yaitu menjelaskan perdagangan antar negara, menyebutkan aktivitas perdagangan antar negara, menganalisis perdagangan antar negara, serta menyajikan hasil analisis kebijakan perdagangan antar negara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mempelajari materi perdagangan antar negara dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19 di Indonesia, maka peserta didik dapat menjelaskan perdagangan antar negara serta menganalisis kebijakan perdagangan antar negara dengan penuh semangat dan bertanggung jawab dengan menjawab soal pada lembar penilaian dengan minimal nilai sama dengan KKM. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dalam perekonomian Indonesia dampak COVID-19 dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan kerjasama. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali ya, mereview kembali materi sebelumnya tentang peran pelaku ekonomi. Tentu kalian masih ingat ya? Masih Bu. Ya, masih dong ya. Yang pertama, pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4 ya. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah dan Masyarakat luar negeri. ya masyarakat luar negeri. Coba perannya dari keempat masing-masing pelaku ekonomi siapa yang masih ingat? Nggak ingat, Bu. Peran rumah tangga konsumen apa? Yaitu sebagai konsumen Bu. iya sebagai pelaku ekonomi yang mengurangi nilai guna suatu barang dan menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Perannya apa? Memproduksi barang. Iya bisa ya. Yang ketiga peran rumah tangga pemerintah sebagai apa? Sebagai pembuat kebijakan.
kebijakan ya, bagaimana caranya harga-harga barang ya yang dijual bisa tetap stabil ya, begitu. Yang keempat ada peran masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri berperan sebagai apa? Kayak kerjasama gitu Bu, jadi kayak melalui impor barang atau ekspor barang Bu. Iya, pintar ya. Jadi kalian masih ingat materi sebelumnya tentang peran pelaku ekonomi ya. Nah, Ibu ingatkan kembali pada pembelajaran hari ini ada penilaian ya. Di antaranya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pembelajaran kita menggunakan model PBL ini ya, penilaian sikap dan keterampilan nanti akan dinilai pada proses pemecahan masalah melalui diskusi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda. Paham ya? Paham Bu. Ya. Sekarang kita ya lihat video tentang salah satu masalah perekonomian dampak COVID-19 yang terjadi saat ini. Mari kita sama-sama menyimak video ini ya anak-anak ya. Kan kita lihat. Ya. Ibu harap matikan dulu mikrofonnya ya. Oke. Roda ekonomi yang terganjal pandemi COVID-19 terus menekan perdagangan Indonesia. Meski mencatatkan surplus perdagangan, baik ekspor maupun impor, Mei kompak melesung. Baik ekspor maupun impor melanjutkan tren turun dari 2 bulan sebelumnya, masing-masing menjadi 10,53 miliar dolar Amerika dan 8,44 miliar dolar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei lalu. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi mitra dagang tertekan. Gerak ekonomi terbatas akibat pembatasan sosial, pelemahan daya beli, dan penurunan permintaan. Sebaliknya, saudara, utang luar negeri Indonesia malah naik. Data Bank Indonesia menyebut utang luar negeri akhir April kemarin tercatat 400,2 miliar dolar Amerika. Ada arus modal masuk pada surat berharga negara dan juga global bonds pemerintah, termasuk diantaranya untuk pembiayaan penanganan COVID-19. Nah, bagaimana sudah menyimak videonya ya? Sudah, Bu. Lalu setelah menyimak video tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Masalah apa sih yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Coba Husnul Maula. Saya yang jawab. Tadi yang jawab Bu. Husnul? Tadi ada Dila mau jawab Bu. Husnul dulu. Husnul dulu Bu. Iya, masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Ini Bu, karena pandemi nilai ekspor dan impor melemah Bu. Iya. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Ya Bu, tadi benar. Dan impor. Ekspor dan impor melemah dari bulan Maret ke Mei dan mengalami penurunan di utang Indonesia makin meningkat Bu. Ya, pintar ya. Luar biasa anak-anak Ibu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi aktivitas apa saja yang terjadi pada perdagangan antar negara pada video tersebut. Kira-kira di video tersebut ada aktivitas apa aja? Ekspor dan impor. Ya, pintar. Ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, dari video ini ya masalah yang muncul dari dampak COVID-19 ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini tentang perdagangan antar negara. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang perdagangan antar negara. Coba dilihat di situ gambarnya ada apa aja.
ada pelabuhan peti kemas. Ya. Kamu lihat di situ banyak apa itu ya? Box-box ya, barang-barang yang siap diekspor maupun diimpor ya. Ya, Bu. Nah, ya. Kemudian ruang lingkup dalam perdagangan antar negara itu satu, yakni perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Tiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Empat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Lima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar ya. Jadi perdagangan antar negara tidak melulu soal tentang perpindahan barang dan jasa. Ada perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi dan penyampaian informasi ya. Paham ya? Paham. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan dari video ya, ada aktivitas perdagangan antar negara yaitu ekspor dan impor ya. Siapa yang tahu ekspor itu apa? Ekspor itu Bu, kegiatan dari Mengirim barang ke luar negeri. Ya, pintar ya. Kalau impor membeli barang dari luar negeri. Ya, ekspor itu perpindahan barang dari mana ke mana? Dalam negeri ke luar negeri. Ya, dari dalam negeri ke luar negeri. Misalkan Indonesia akan menjual rempah-rempah ke negara Eropa ya. Ya, Bu. Yang kedua ada impor. Impor itu apa? Dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya apa? Membeli barang elektronik. Iya, membeli barang elektronik. Dari mana, Neng? dari Cina Bu. Ya, bisa dari Cina, ya. Dari Korea Selatan, ya. Tentu ini barang-barang impor sangat tidak asing di sekeliling kita, ya. Kalian punya tentu barang-barang impor? Ya, Bu. Iya. Coba sebutkan barang-barang impor yang kalian punya, coba. HP, Ya, ada HP, ya. kipas angin, Kipas angin, ya. Terus TV, apa lagi? kulkas, Kulkas, ya. Nah, ya. Laptop, ya. Nah, itu adalah barang-barang impor, ya. Banyak merek-merek barang-barang impor yang ada di Indonesia. Contohnya Samsung, apalagi? Oppo, Apalagi? Contoh Asus, apalagi? iPhone, Iya, ya. Xiaomi. Nah, kalian sudah bisa mengidentifikasi produk-produk impor maupun ekspor, ya. Ada ditanyain? Ada ditanyakan? Gak ada Bu. Gak ada, paham ya? paham. Nah, coba kita lihat ya. Amatilah gambar berikut. Di situ ada gambar apa, Husnul? Diagram batang kayaknya ya Bu. Iya, pintar sekali ya. Lihat, warna kuning menandakan jumlah ekspor. Warna merah menandakan jumlah impor. Lihat ya jumlahnya. Apakah turun atau naik? Turun, Bu. Turun ya, benar. Kita lihat dari Oktober 2019 menuju Oktober 2020 ya. Untuk perkembangan ekspor ya yang ditandai warna kuning. Di tahun 2019 tercatat sebanyak 14,881 juta dolar Amerika ya. Kemudian turun ya menjadi 14,391 juta dolar Amerika per Oktober 2020 ya. Untuk kegiatan impor, nah kegiatan impor juga turun ya dari angka 14,759 juta dolar Amerika ya
kemudian turun pada Oktober 2020 menjadi 10,785 juta dolar Amerika. Nah, dari penurunan ya kegiatan atau perkembangan ekspor impor di Indonesia ini per Oktober 2020, apakah ada yang bisa kita lakukan? Mempromosi barang. Nah, iya ya. Ini juga berkenaan dengan kebijakan pemerintah ya. Bagaimana pemerintah juga bisa menaikkan ya perkembangan ekspor dan impor pada tahun berikutnya ya. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor. Coba ada yang membantu Ibu untuk membacakan? Hari Bu, Iya, coba. kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, meningkatkan promosi, membuat perjanjian dagang internasional. Ya, terima kasih Arya ya. Coba lihat kebijakan pemerintah yang pertama yaitu satu, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor ya. Tentu di sekeliling kita, di lingkungan kita ada produsen-produsen barang ekspor ya. Nah, ini diberi kemudahan oleh pemerintah ya, melalui pengaksesan ya, kemudian melalui apa lagi? Mungkin diringankan pajaknya ya, kemudian apa lagi? Mungkin bisa diberikan subsidi ya. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, ini adalah salah satu kebijakan pemerintah ya yang harus dilakukan ya. Kalau nilai tukar rupiah kita stabil bagaimana? Tentu iya, kegiatan ekspor juga akan mudah ya. Ketiga, ya, lebih besar gitu Bu. ya. Yang ketiga, meningkatkan promosi. Nah, meningkatkan promosi, contohnya gimana sih? Supaya bisa mendorong ekspor? Pasang iklan, Bu. Iya, ya. Memasang iklan melalui apa? Website ya, kalau online. Kalau promosi melalui offline, mungkin membuat bazar ya, begitu. Poster. Iya. Yang keempat, membuat perjanjian dagang internasional. Nah, pemerintah kita sudah membuat perjanjian dagang internasional belum? Udah kayaknya Bu. Iya sudah ya. Dari tahun 2015 kita pun sudah mengenal adanya masyarakat atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Nah, itu negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand begitu ya, membuat perjanjian gitu untuk bisa bagaimana dalam hal perdagangan ya, dipermudah aksesnya, kemudian apalagi barang-barang luar negeri juga bisa diimpor ke Indonesia atau barang-barang Indonesia juga mudah untuk diekspor ke negara-negara ASEAN itu ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Paham ya? Halo? Paham Bu. Paham, alhamdulillah ya. Ya, di sini ada faktor pendorong ekspor ya. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Saya Bu. Ya, coba nih. Faktor pendorong ekspor: 1. Keadaan pasar di luar negeri. 2. Keulatan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. 1. Keadaan pasar luar negeri. Kenapa ya keadaan pasar luar negeri bisa mendorong ekspor, Husnul? Keadaan pasar kalau nggak tahu Bu, kalau masyarakat luar negerinya mau membeli barang kita, kayaknya akan lebih laku Bu. Jadi maksudnya gimana? Iya, ya orang sananya tuh harus tahu dengan produk kita dulu Bu.
keadaan pasar luar negeri. Jadi kita tahu ya, maksudnya keadaan pasar luar negeri itu masyarakat luar negeri membutuhkan kebutuhan apa gitu ya. Kalau kita tahu negara-negara Eropa itu beriklim dingin ya, otomatis mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk menghangatkan diri. Contohnya apa? Jahe ya, pala begitu ya. Nah, masyarakat Indonesia tahu nih. Nah, pasaran masyarakat di Eropa itu membutuhkan apa rempah-rempah ya untuk menghangatkan diri. Nah, kalau begitu Indonesia bisa mengekspor rempah-rempah ya ke negara Eropa. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Yang kedua apa? Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, maksudnya itu gimana ya? Siapa yang mau bisa apa berpendapat? Husnul, Bu. Husnul. Ya, Husnul, coba Husnul. Arya, Bu, Arya. Husnul. Husnul aja, Bu, Husnul. Kulit transport untuk menangkap peluang pasar. Iya, Apa gimana ya, ini, Bu? Gus? Kayaknya Pak ini, Bu, apa si produsennya tuh mencari tahu, Bu, di peluang pasarnya di sana tuh yang berkemungkinan akan kejual apa, Bu, gitu, Bu. Nah, iya, Oh. ya. Misalkan seperti ini, negara-negara Korea Selatan mempunyai apa? Pabrik ya, industri terbesar di bidang elektronik, ya, mereknya Samsung begitu kan. Nah, tahu nih rakyat Indonesia ya bisa mempunyai lebih dari satu HP begitu kan. Nah, peluang pasarnya itu di Indonesia masyarakatnya suka dengan elektronik. Nah, jadi apa? Negara Korea Selatan bisa mengekspor produk-produk elektronik ke Indonesia. Ya. Dimatikan dulu mikrofonnya ya. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Kenapa kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara bisa mendorong ekspor? Perbedaan iklim. Perbedaan. Pintar ya, tadi sudah dicontohkan seperti negara-negara Eropa. Apalagi coba, Husnul? Kondisi sosialnya kali, Bu. Kalau masyarakat konsumtif tuh kita bisa menjual barangnya lebih banyak, Bu. Contohnya apa? Contohnya kayak di negara kita, Bu. Itu kan masyarakatnya kan pengen banget tuh, Bu, kayak punya kendaraan tuh gak cukup satu gitu, Bu. Pengen lebih bagus, terus-terusan gitu, Bu, nggak merasa cukup. Jadi menurut orang luar tuh peluangnya tuh di situ, Bu, gitu. Kondisi sosialnya yang konsumtif, Bu, gitu. Ya, kalian bisa memahami ya. Pintar ya anak-anak ibu semua ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat manfaat perdagangan antar negara. Siapa yang membantu ibu membacakan manfaat perdagangan antar negara? Arya Dilah, Bu. Siapa? Husnul? Husnul, Bu, Husnul. Arya Dilah, Bu. Husnul. Ayo bantu ibu coba. Manfaat perdagangan antar negara apa aja? Memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Ya. Tentu ya, manfaat perdagangan antar negara adalah satu, memperoleh keuntungan ya. Tidak ada kegiatan perdagangan antar negara yang tidak mendapatkan keuntungan ya. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya apa? Ayo, apa? Ya, barang elektronik. Apa? Gimana? Elektronik. Iya, ya sebenarnya Indonesia mampu nggak membuat barang elektronik? Ada sedikit yang dari Indonesia ya. Ya. Terus yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Nah, ini pasti tentu ya. Kita harus
menjalin persahabatan ya dengan negara-negara luar ya. Yang keempat, transfer teknologi modern ya. Transfer teknologi modern itu contohnya apa? Sekarang banyak aplikasi-aplikasi belanja online ya, yang di dalam negeri maupun bisa sampai ke luar negeri ya. Nah, itu salah satunya bukti adanya transfer teknologi modern. Nah, selanjutnya faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. Siapa yang membantu Ibu membacakan? Husnul. Ya, Husnul, boleh Husnul. Saya mulu, Bu. Apa-apa, yuk. Faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. 1. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 2. Ya. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 4. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. 5. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Iya ya. Nah, ini faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. 1. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Contohnya Indonesia ya. Zamannya kepemerintahan Bapak Soeharto kita dijuluki sebagai apa? Negara apa? Penghasil beras ya. Dulu Indonesia terkenal dengan penghasil beras yang sangat melimpah sehingga beras itu bisa diekspor ke Vietnam, Thailand, Malaysia ya, begitu. Kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Tentu ya, dengan semakin banyak barang-barang yang Indonesia ekspor ya, otomatis keuntungan juga akan banyak sehingga masuk ke dalam kas negara ya, sehingga pendapatan negara jadi meningkat. Lalu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri ya, Indonesia pasti membutuhkan ya produk-produk yang dari luar negeri seperti elektronik ya, tadi sudah disebutkan contohnya. Apalagi selain elektronik Indonesia apa? Mengimpor barang apa dari luar negeri? Ada apa sih? Bahan pangan ya, seperti apa? Daging sapi ya. Kemudian apa yang Indonesia impor? Makanan cepat saji ya. Barang-barang bermerek, Bu. Ya, fashion ya, baju. Terus apa lagi? Sepatu ya, dan lain sebagainya ya. Lalu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Nah, ini pasti kalau jumlah penduduk banyak, kemudian dalam negeri itu belum bisa memenuhi kebutuhan penduduknya, maka otomatis melakukan perdagangan antar negara. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, jadi dengan adanya perdagangan antar negara ini semua negara ya saling berhubungan ya. Paham ya? Ada yang ditanyain enggak? Paham, Bu. Paham ya, Ibu rasa kalian mudah memahami materi ini tentang perdagangan antar negara. Nah, selanjutnya ya, for your information, setelah kalian memahami bahan ajar ini, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini Ibu sudah membuatkan blog ya. Kalian bisa mengakses pada alamat ini ya.
Untuk lebih tepatnya, mari kita buka bersama-sama ya. Nah, di sini ada LKPD materi perdagangan antar negara ya. Ada deskripsi sekolah SMP Negeri 3 Kota Serang, mata pelajaran IPS kelas 8 ya. Materinya atau submaterinya tentang perdagangan antar negara ya. Kita langsung masuk kepada petunjuk pengerjaan ya. Di sini sebelum mengerjakan soal, teliti dahulu mana kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Jadi di LKPD ini ada kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Kemudian kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan mengerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan ke soal yang lebih rumit ya. Nah, untuk kegiatan individu ini nanti kita akan mengerjakan bersama-sama ya pada bagian penutup melalui aplikasi Quizizz ya. Seperti minggu lalu ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan kelompok ya yang akan kalian lakukan bersama-sama dengan kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Pada kegiatan kelompok ini kalian ditugaskan untuk melakukan kegiatan diskusi. Silahkan lakukan langkah-langkah berikut ini dengan sebagai pedomanmu ya. Kemudian bersama kelompokmu melakukan hal-hal berikut ya, membaca artikel ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan artikel ya, yang nanti kalian bisa mendiskusikan ya dengan teman kalian ya. Dan hasil diskusi itu kalian untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Masalah apa yang muncul, kemudian gambarlah alur prosedur produk-produk ekspor. Ya, jadi kalian nanti menggambarkan bagaimana sih cara agar produk-produk ekspor itu bisa sampai ya. Kemudian, nah ini yang ketiga, analisislah kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendorong ekspor. Nah, dalam perekonomian Indonesia saat ini. Nah, kalian tahu tentu kita sedang dilanda wabah COVID-19 ya. Nah, lalu kalian tentukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendorong ekspor itu seperti apa ya. Paham ya? Halo? Ya, Bu. Paham ya? Nah, ini lalu Ibu sudah membagi kelompok ya. Nah, kelompok 1 Ibu bacakan ada Arya Dila, Aldi, Asroful Anam, Zikri Zaman, Zikri ya. Kemudian kelompok 2 ada Husnul Maula, Krisnandi, M Fauzan, M Rifki, Naima, dan kelompok 3 ada Azkanisa, Sifa Mailani, Siti Alwanda, Siti Maida, dan Zahra. Silakan kalian berkumpul ya dengan kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan ini ya. Kalian bisa berdiskusi melalui Jimit ya. Nah, nanti Ibu akan memantau ya, membimbing bagaimana kalian bisa menyelesaikan lembar kerja peserta didik tadi ya. Ibu akan memberikan waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi ya. Silahkan kalian berdiskusi atau diskusi dimulai ya.
Baik, Ibu cukupkan diskusinya ya. Sekarang kalian harus bisa mempresentasikan ya hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ada yang ingin presentasi? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Saya Bu, kelompok 2 Bu. Oh iya, kelompok 2. Ya, siapa? Husnul mau Akan nggak Bu? presentasi. Ya, Husnul. Silakan Husnul. Iya Bu. Langsung baca aja tuh gimana Bu? Ya, ditampilkan dulu ya presentasinya. Supaya kita bisa memahami ya, kamu baca dulu artikelnya ya, Husnul. Iya Bu. Kelihatan nggak Bu? Ya, terlihat A. Nah, dibaca dulu artikelnya ya. Ya Bu. Setelah berdiskusi dengan kelompok 2, berikut artikel yang akan kami presentasikan, yaitu ekspor impor Mei 2020 anjlok. Menurut ekonom, permintaan global turun akibat COVID-19. Dari bisnis.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Mei 2020 sebesar 10,53 miliar dolar atau turun 28,95% secara year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai 14,83 miliar US dollar. Sementara itu, realisasi impor Mei 2020 mengalami penurunan 42,20% secara tahunan menjadi 8,44 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai 14,61 miliar US dollar. Impor pada Mei 2020 yang mencapai 8,4 miliar US dollar menjadi yang terendah sejak 2009. Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnuwardana mengatakan wabah pandemi virus corona berdampak langsung pada kinerja ekspor dan impor pada Mei 2020. Kinerja ekspor Mei terendah sejak Juli 2016. Tentunya terkait penurunannya, tingkat permintaan global terhadap produk Indonesia berada di luar kuasa pemerintah, katanya ketika dihubungi. Penurunan impor paling dalam yaitu mengalami kontraksi hingga 42,2% jadi untuk semua komoditas. Dia melanjutkan untuk menjaga kinerja perdagangan, pemerintah harus memperhatikan tingkat daya saing melalui stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, stabilisasi tersebut tidak sebatas pada level nominal belaka, tetapi pengelolaan paritas. Dari sisi produk, Wisnu melihat masih terdapat beberapa barang yang berkinerja positif saat ini. Karena itu, perlu dukungan semua pihak agar produk-produk tersebut dapat menjangkau pasar global secara lebih luas. Komoditas yang menorehkan kinerja bagus pada neraca dagang Mei 2020 antara lain emas dan perhiasan, CPO, besi dan baja, serta alas kaki. Lanjutnya. Sumbernya dari sini, Bu. Ya, jadi hasil jawaban kelompok kamu bagaimana? Lalu pertanyaannya, apa masalah yang muncul dari artikel tersebut? Jawabannya itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnuwardana mengatakan wabah pandemi virus corona berdampak langsung pada kinerja ekspor dan impor pada Mei 2020. Kinerja ekspor Mei 2020 menjadi terendah sejak Juli 2016. Lalu, gambarlah alur prosedur produk ekspor. Kategori barang ekspor antara lain barang yang diatur, barang yang diawasi, barang yang dilarang, barang yang bebas. Nah,
Lalu ini Bu alurnya Bu. Kelihatan nggak Bu? Coba dibesarkan ya, Husnul, biar yang lain bisa terlihat. Nah, ya. Nah, awalnya dari perusahaan atau pelayaran memberikan barangnya kepada KPBC untuk disetujui. Lalu jika disetujui oleh KPBC, lalu diarahkan ke eksportir. Nah, dari eksportir ini mereka akan memberikan dokumen-dokumen penting kepada dokumen perdagangan. Lalu pihak eksportir ini membayar pajak kepada bank, lalu bank mengkonfirmasi kepada KPBC. Nah, lalu setelah dikonfirmasi oleh bank dan setelah dikonfirmasi oleh semuanya, barang dikirim melalui terminal peti kemas dan dikirim ke seluruh dunia, gitu Bu. Ya. Lalu analislah kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendorong ekspor dalam perekonomian Indonesia saat ini. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Hal ini akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Dua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Tiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. 4. Meningkatkan promosi. Melaksanakan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Namun tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat atau dilakukan secara online. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Ya Bu, aduh maaf Bu pilek. Ya, terima kasih Husnul ya, luar biasa atas keberaniannya. Kita sama-sama mengapresiasi, kita berikan jempol untuk Husnul ya. Husnul jangan ditutup dulu presentasi Husnul. Ya Bu, bentar Bu. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Ayo siswa yang lain, Siti Maida ya. Rian Febriansyah, Siti Alwanda, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Kayaknya mah nggak ada sih Bu. Ada tadi Siti Maida mau bertanya ya Neng? Nggak ada Bu, benar jawabannya. Oh benar jawabannya ya. Apa sama seperti Husnul Maula, kelompok Husnul? Kalau tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi, apakah masih ada? Belum ngerjain ya Bu kelompok 3. Oh waduh, belum ngerjain ya. Ya sudah ya. Silakan ditutup hasil diskusinya Husnul. Iya Bu. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada penarikan kesimpulan ya. Setelah tadi kita menyimak video ya tentang salah satu dampak COVID-19 ya, yang berakibat kepada penurunan nilai ekspor ya. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan materi tentang perdagangan antar negara ya. Kemudian kalian juga sudah menyelesaikan permasalahan ya yang ada di LKPD. Selanjutnya mari kita tarik kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran kita hari ini ya. Coba siapa yang membacakan?
Siti Maida. Husnul. Saya, Bu. Oh iya. Silakan, Neng. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor, serta terdapat kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Manfaat perdagangan antar negara diantaranya memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Ya, kalian sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan, mengerjakan tugas individu ya. Ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, tadi di blogspot itu ada tugas individu melalui aplikasi Quizizz yang harus kalian kerjakan masing-masing ya. Ini adalah alamatnya ya. Coba Ibu kasih tutorialnya ya. Kita buka alamatnya ya. Oh ya, ini sudah ada. Coba kita sama-sama mengerjakan ya. Ibu akan kasih nama Maliatul Husna ya, nama Ibu ya. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini, mulai. Nah, kira-kira jawabannya apa? Pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan adalah perdagangan antar negara. Nah, ya jawabannya benar ya. Nah, mudah ya. Kalian bisa membuka aplikasi Quizizz itu ya dengan menggunakan nama kalian masing-masing ya. Nanti hasilnya pun akan terlihat secara serentak ya. Bu, Yuk linknya kita, ya Ibu akan memberikan linknya dulu ya. Nah, ini silakan dikerjakan ya. Sudah bisa dibuka aplikasinya? belum, Bu. Ada di grup nggak, Bu? Oh ya, Ibu kirim ke grup ya. Oke. Nah, silakan sudah Ibu kirim ke grup ya. Cepat dikerjakan karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Ini soalnya kamu bisa jawab langsung ya dengan memilih ya dari 5 pilihan jawaban ya. Sudah bisa diakses?
Lagi masuk, Bu. Ya, Ibu tunggu ya. Gimana Husnul, bisa diakses Husnul? Husnul Maula? Iya Bu. Oh, Udah maaf bisa Bu. diakses. Ya, silakan diakses ya, jangan melamun ya. Rifki sudah bisa diakses. Gimana Husnul? Sudah bisa diakses Husnul? Lagi Bu. Ya, lagi ya. Ada yang sudah? Halo? Lagi ngerjain Bu. Ya. Siti Maida sudah, Neng? Aryadila sudah? Belum, Bu, lagi ngerjain. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Bagaimana sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Terima kasih kalian yang sudah mengerjakan soal ya. Nah, kita tampilkan nilainya ya. Nah, ini adalah nilai hasil dari aplikasi Quizizz ya. Bu rasa kalian sudah bisa menjawab soal-soal dari pilihan ganda ya tentang perdagangan antar negara ya. Nah, ini adalah nilainya ya. Zikri Zaman? Ada Zikri? Apakah keluar?
Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan melalui aplikasi Quizizz? Gimana Husnul? Apakah ada kesulitan? Enggak sih Bu, cuma lesnya jelek aja. Iya, berapa Husnul? Malu lah Bu. Ya, tapi Ibu sudah punya rekapannya ya. Nah, selanjutnya ini adalah Ibu juga akan memberikan nilai ya dari nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita hari ini. Nah, ini Ibu rasa nilai kalian sudah baik semua, nilai sikapnya, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan juga sudah di atas KKM ya. Kemudian refleksi ya dari pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang kalian paling sukai pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Mengerjakan soal. Iya, mengerjakan soal pakai aplikasi Quizizz ya, Neng? Iya. Iya, suka ya karena aplikasi Quizizz seperti bermain game ya. Halo? Yang kedua, pada bagian materi mana menurut kalian yang paling sulit untuk dipahami? Siapa yang mau jawab? Husnul? Bagian paling sulit ini Bu. Apa? Bagaimana itu tuh Bu, yang bagaimana cara agar pemerintah membantu itu Bu, yang paling saya bingung. Nanti kita belajar lagi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung ke Ibu ya. Tapi karena waktu kita pembelajaran hari ini sisa 2 menit lagi ya. Jadi Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ibu tidak akan bosan-bosan ya. Untuk terus mengingatkan ya, kita selalu untuk apa? Menjaga kesehatan karena pandemi COVID-19 masih mewabah di sekitar kita ya. Kita harus menerapkan apa? 3M. Ya, yaitu memakai masker ya. Menjaga jarak. Ya, mencuci tangan. Menjaga jarak ya, dan kalau bisa menghindari kerumunan ya. Lalu ya, untuk pertemuan selanjutnya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya, Nak. Nah, ya. Ya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nah, ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu berharap atau kalian ditugaskan untuk membaca materi terkait dengan materi selanjutnya yaitu redistribusi pendapatan ya. Silakan kalian bisa mengakses dari internet ya atau buku paket yang kalian punya ya, baca-baca tentang materi redistribusi pendapatan ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini ya, kita alangkah baik untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Husnul. Ya, Husnul, silakan dipimpin doa. Mulu Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Teman-teman, setelah belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapatkan hikmahnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Belum nyampe doanya, baru pertengahan jalan. Ya, terima kasih untuk hari ini Ibu cukupkan ya, kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya.